Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 yang hasilnya pasangan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyhari dalam rapat pleno di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret dini hari. Pasangan Prabowo Gibran ini menang dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara. Jumlah suara sah calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies dan Muhaimin atau Caimin sebanyak 40.971.906 suara. Dan jumlah suara sah pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri. Hasil tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies Baswedan hanya unggul di 2 provinsi. Nah, setelah pengumuman resmi dari KPU ini, akhirnya Pak Anies Baswedan dan Caimin pun langsung menanggapi hal ini ya lewat akun resmi di TikTok-nya. Pak Anies ini memberi tanggapan ya terhadap hasil pengumuman dari pemilihan ini. Jadi Pak Anies ini tetap memutuskan untuk menggugat hasil dari Pilpres ini ya. Jadi pasangan nomor urut 1 ini tetap kekeh dan tidak mau terima ya. Mereka tetap menganggap bahwa ini tuh curang, bahwa Prabowo Gibran ini menangnya tuh karena hasil curang. Ya kita tahu kan selama ini yang tiap hari demo-demo di Jakpus sana itu siapa? Ya itu pendukung 01. Mereka tetap tidak terima bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Mereka merasa bahwa ini adalah curang. Mereka menganggap seperti ini karena mereka tidak terima dengan Gibran yang ada di samping Pak Prabowo. Mereka merasa bahwa ini adalah politik dinasti. Mereka merasa bahwa Gibran menang ini karena curang, karena ya Jokowi. Ya kita tahu bahwa memang mayoritas pendukung 01 ini selama ini mereka sangat tidak menyukai Pak Jokowi ya. Mereka sangat benci dengan Jokowi. Mereka merasa bahwa Jokowi ini telah membuat mereka menderita selama bertahun-tahun kepemimpinannya. Aku nggak tahu ya, entah mereka menderita seperti apa ya. Tapi ya juga dipikir-pikir lagi ya, mau siapapun yang memimpin ya hidup kita ini menderita atau senang ya tergantung dari kita. Jadi penderitaan hidup kita tuh nggak tergantung sama orang lain, tergantung sama kita. Gimana kita mutusin untuk ngejalani hidup seperti apa, pilihan seperti apa yang kita buat, jalan seperti apa yang kita pilih, ya itu yang nentuin hidup kita ini bakal senang apa menderita, bukan karena orang lain. Masalah soal pajak naik dan sebagainya itu ya udah hal biasa ya. Karena kan hidup ini kan makin hari kita tuh ngelangkahnya ke depan, bukan mundur. Jadi nggak akan ada cerita kayak hari ini taruhlah beras harganya misalnya 10.000 nih, nggak mungkin beberapa tahun ke depan turun jadi 9.000, 8.000, 7.000, ya itu tuh nggak mungkin, harganya bakalan naik karena kan kayak UMR, pendapatan segala macam kan juga ngikut naik. Ya memang perekonomian ya seperti itu, ya itu bakalan terus-terus naik, nggak ada mundur. Kecuali misalnya UMR tuh nggak naik-naik, terus sembako naik, ya nggak bisa. Untuk masalah biaya kehidupan mahal atau enggak, menurut aku sih semua masih normal-normal aja ya. Mahal atau murah itu semua ada, ibaratnya di Jakarta ini orang berpikir mahal, nggak melulu Jakarta itu mahal kok, tergantung kamu. Ya kalau kamu beli rotinya itu di kios ya murah, tapi kalau kamu pilih beli rotinya kayak di Britol ya pasti mahal. Jadi kayak hidup itu adalah pilihan, susah, senang, mahal, ataupun murah itu adalah pilihan. Tergantung kamu mau milih yang mana. Jadi semua tuh ada, mahal, murah tuh ada, tergantung kamu milih. Ya kalau kamu mau murah, pergilah ke pasar. Tapi kalau kamu menginginkan sesuatu yang mahal ya di mall.
Jadi ya wajar-wajar aja ya kalau setiap hari itu pendukung 01 itu demo. Kita bisa lihat ya dari gimana caranya Pak Anies nanggapin hasil pengumuman dari KPU ini sendiri ya, memutuskan untuk menggugat. Ya wajar aja kalau pendukungnya itu nggak menyerah dan tiap hari melakukan demo. Ya karena pemimpinnya sendiri aja kayak gini. Mereka terus berteriak curang. Tapi ya kalau teriak curang ya harus bisa dibuktikan juga dong curangnya itu di mana. Kita tahu bahwa pemilihan untuk peserta pemilu kali ini tuh kebanyakan tuh didominasi sama Gen Z ya. Dan kalian tahu bahwa Gen Z ini adalah mayoritas pendukung 02. Kenapa aku ngomong gini ya? Sekilas di tempat aku sendiri pun kayak gitu. Yang rata-rata yang Gen Z ini mereka semua milih Prabowo Gibran. Kenapa mereka milih Prabowo Gibran? Karena di sana ada Gibran ya. Mereka memutuskan untuk memilih anak muda yang memimpin. Sedangkan kita tahu bahwa pendukung 01 ini rata-rata yang demo itu ya dominasi sama ibu-ibu ya, yang memang mereka itu memikirkan akhirat. Jadi ya kalian lihat sendiri kan meme-meme yang viral dan beredar waktu kampanye itu kan 01 ini dikatakan Imam Mahdi lah, segala macam lah, ngedukung dia masuk surga lah. Jadi ini udah politik yang udah dicampur adukan dengan ya seperti itulah, ngebahas hal seperti ini sensitif ya. Tapi menurut aku ya udahlah gitu, apalagi sih yang mau didemo, apalagi sih yang mau digugat lah, nggak akan ngubah hasil apapun kok, nggak akan ngaruh juga kan. Kalau emang 02 udah menangnya legowo aja gitu. Tapi ya gimana pendukungnya mau legowo ya kalau pemimpinnya aja kayak gini. Jadi Pak Anies udahlah, paling benar mending kembali mimpin Jakarta aja deh, nggak apa-apa. Karena kan udah ada isu-isu juga ya, bahwa Pak Anies ini bakalan kembali digandeng ya untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta ya. Ya udah gitu kan, daripada ngotot juga untuk ngegugat ini juga kayaknya udah susah ya. Karena kan ini udah pengumuman resmi ya kalau Pak Prabowo Gibran ini jadi pemenangnya. Jadi ya udah Pak Anies mending kembali mimpin Jakarta aja. Jadi menurut kalian gimana nih kalau emang ini tuh kemenangan 02 tuh curang atau enggak? Menurut aku sih ya udahlah, udah berakhir gitu. Mending kita damai-damai aja. Pak Prabowo sama Gibran mimpin Indonesia dan Pak Anies kembali mimpin Jakarta. Aku rasa Pak Anies pasti menang kok kalau misalnya maju ke pemilihan untuk gubernur DKI ya. Karena masa kepemimpinan beliau sendiri pun kan termasuk ya aku akui sih banyak banget gitu perubahan di Jakarta ini. Kayak kita baru pergi sebulan balik lagi udah banyak yang berubah, yang tadinya yang begini udah jauh lebih baik. Dan sekarang juga banjir udah nggak kayak dulu ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya kalau hujan bentar tuh banjir di mana-mana. Sekarang tuh udah jauh lebih baik ya menurut aku. Jadi kalian di tim mana nih? Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe. Dengan aku Yani, terima kasih.